Tidak ada kata kamu mengatakan itu penambahan. Itu penambahan Bible. Itu bentar saya silakan baca. kau cari original teksnya. Enggak, saya baca yang tadi 2 Korintus 12 ayat 16. Baiklah, iya, aku silakan. sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku. Ya, tetapi kamu katakan itu. Berarti kamu orang katakan itu penambahan. Itu penambahan. Dinda, penambahan sih. Itu tidak ada dalam original teksnya, Cak Ayu. Kok tidak ada? Tidak ada, itu penambahan. Ayo, siapa yang bisa buka kamera di sini? Ini. Ada? Buka. Buka. Kau tunjukkan Alkitab Sabda, saudara. Silakan. Kau buka Alkitab Sabda. Ini. Buka Alkitab Sabda. Enggak, ini. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku, aku telah original teksnya, Cak Ayu, Alkitab Sabda. Itu bahasa itu sudah. Monitor Ustaz. Ustaz Alif. Monitor. Ya. Dinda minta tolong deh Alkitab Sabda biar kita lihat original teksnya. Siap Guru Nda. Oh, ini udah ya. Kalau guru saya yang buka kamera ini aman. Yang mana guru? Silakan dibuka. Atau Bang Alif ini? Enggak, ini Guru Nda, ini kan di Alkitab Sabda ini ya. Tapi kita lihat ini pembuktian ketidakkonsistennya penerjemahan. Ini jangankan ke Alkitab Sabda, izin Guru Nda ya, saya tampilkan dulu. Ini ada terjemahan, ada TB, ada TL, terjemahan lama. Di terjemahan lama tidak ada kata kamu katakan. Ini aja udah nggak jujur terjemahannya. Terjemahan lama di sini dikatakan apa, coba kita baca ya. Tetapi biarlah begitu, aku ini tiada membebankan kamu, melainkan sebab cerdik, sebab licik, sebab dusta, aku tangkap kamu dengan muslihat. Enggak ada kalimat kamu katakan. Ini enggak ada. Jadi kitabnya teman-teman Kristen itu ditambah dari LAI. Coba. Berterima kasihlah kepada Apologet Islam Indonesia, saudara-saudaraku Kristen. Kami datang menyelamatkan kalian, bukan menyesatkan kalian. Jadi mana? Coba Dinda. Enggak, jadi mana yang benar? Ini kan belum berani. Yang benar kembali kepada yang ada teks Yunaninya, nggak ada kalimat, nggak ada kata tambahan kamu katakan tuh nggak ada. Maknanya sama juga. Ya. Kok mananya sama? Sama dibuat terjemahan juga. Ya, tapi maknanya sama. Ya, artinya di situ. Aku menjerat engkau dalam tipu daya. Sekarang kamu ingin menjerat saya juga gitu? Kamu jadi korban. Kamu korbannya Paulus. Sekarang kamu jadikan saya juga korban begitu? Masalah generasi. Tidak akan pernah berhasil, kawan. Kau nggak berhasil. Namanya terjemahan juga. Ya. Arti terjemahan itu bisa berbeda amat, tapi maknanya sama. Kau mau ingin menjerat aku dengan tipu dayamu gitu? Kamu ingin ikuti pendiri agamamu, menjerat Bang Suma dengan tipu daya? Oh, nggak bisa. Tunjukkan tidak original teksnya. Cuma terjemahan. Udah, kau diam. Tutup Diam dulu sadar. Lubang pantatmu tutup. Pakai Alteco, jangan bersuara. Lanjut. Kita mau menyelamatkan, justru mau menyesatkan dirinya, kan aneh. Mana tuh? Dari mana? Maaf, mic kepencet. Ini loh kata ini. Ini lagi. Ini kata ini. Satu kata ini kenapa di terjemahan jadi ada kamu katakan dengan kelicikanku, padahal nggak ada nih, coba. Satu kata loh padahal ini. Nangis dulu, nangis. Nih, Apa terjemahannya? Apa terjemahannya? Terjemahannya apa? Jangan nangis, Kang. Terjemahannya apa? Terjemahannya kelicikanku. Ini terjemahannya nih, kelicikanku. Tapi kenapa di LAI dikatakan ada bunyi kamu katakan dalam kelicikanku? Ini dari mana ceritanya? Tembaga. Jadi bukan lembaga itu ganti namanya tembaga. Mana tonton lagi gimana? Dengar dulu. Teman-teman kita sepakat ganti namanya, jangan lembaga ya.
Ya, pencetak nanti kitabnya dengar kita dulu. ganti menjadi tambaga, beleng-beleng. Loh. Nah, artinya cuma di situ. Nah, penempatan Kau, makna kata kau cuma, ingin menjerat ya, aku dengan tipu dayamu akan gitu. ditempatkan pada tempatnya. Kamu ingin membuat saya Loh. terkena tipu daya lagi. Loh. Kau ingin Kok tipu meneruskan daya? kemudian Ini ngabdi kau ingin ini. meneruskan cara Paulus menjerat dengan tipu daya. Loh. Nah, ini dengar cuma ya. Kok penempatan makna kata cuma harus ditempatkan. Di mana pada asalnya artinya yang sama. ada penambahan kata kamu katakan itu dari mana? Oke, nah gini cuma artinya. Di mana? Dari mana curinya kata kamu katakan itu dari mana? Bisa ditempatkan kepada kalimat. Ya, Artinya jadi ada gimana? dasar ular apa yang ada dalam dirimu kawan? Ular apaan sih gue? Ular cerdik. Kan gitu. Ular cerdik. Ular cerdik bisa kita katakan Ular licik? cerdik. Ular licik. Kan gitu. Jadi itu kita bahas ini Dinda. 2 Korintus Parah, Baru. parah. Itu mana kan gini. Ular yang licik kan gitu. Bisa kita katakan ular yang cerdik kan tidak bisa. Itu juga mengerti bahasa kata. Berat. Gitu lah. Saya nangis dia. Udahlah, saudara. Berat. Misi Nah, gitu misi juga. kami menyelamatkan kalian. Kalau Anda tidak mau Iya, selamat, saya ya tanya udah biarkan. tadi. Tujuannya kita bahas itu apa? 2 Korintus 12:16. Gimana? Itu jalan Supaya kalian tidak menggaungkan bahwasanya Islam disebarkan dengan 3 kebohongan. Boleh berbohong dalam 3 hal. Lah di agamamu seluruhnya kebohongan. Yang kemarin aja belum Dinda jawab pertanyaanku. Itu. Yang disalahkan itu siapa? Itu belum selesai Islam itu pertanyaan kemarin. kebohongan. Dinda, Apa itu? siapa yang disalibkan itu? Belum selesai kemarin ceritanya. Yang disalibkan itu adalah orang yang dikutuk. Siapa orangnya? Dia bilang. Ya Yudas, siapa lagi? Di mana dalilnya? Udah saya tanya sama yang lain-lain nggak bisa jawab. Terkutuklah orang. Terkutuklah orang yang digantung di atas salib. Siapa yang terkutuk? Betul. Yang di atas salib. Siapa yang di atas salib? Orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Yang di atas salib. Siapa yang disalib? Orang terkutuk. Betul. Dikutuk oleh siapa? Dikutuk oleh Iya. siapa? Di mana dikutuk oleh dikatakan siapa? Yudas digantikannya? Dikutuk oleh Elohim. Dikutuk oleh Elohim. Nah, yang dikutuk oleh Elohim adalah pelaku maksiat yang sepadan dengan hukuman mati. Siapa Jadi yang melakukan menurut maksiat kamu yang Yudas? sepadan dengan hukuman mati? Yudas atau Iya, Yesus? Jadi menurut kamu Yudas? Yudas. Di mana dalilnya? Iyalah, siapa lagi? Di mana? Ulang gigi dalilnya juga. ulangan 21 nomor Ada. 22 nomor Di situ nggak ada. 23. Di situ nggak ada dibilang Yudas. Gimana sih? Iya, di mana? Di mana ada Yudas? Di mana? Di Iya. mana? Tapi kamu bilang Yudas Di yang mana disalibkan. tidak ada Yudas? Di mana? Ulangan 21 nomor 22, apabila ada orang yang kamu hukum melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati. Siapa yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati? Yesus atau Yudas? Nama Yudas itu tidak ada ditulis di situ. Di mana sih? Namanya nubuat itu tidak nyebut nama Cahayu. Orang terkutuk itu banyak, bukan hanya Yudas. Jadi kok Yudas? Nah sekarang gitu. Oke, sekarang dalam tragedi Yesus dan Yudas, siapa di antara keduanya yang terkutuk? Kan Oke, Yudas. saya cuma ya. Ini. Yudas Yang itu pintar. namanya Di mana dia digantikan? Kalau dikatakan terputus gimana? Masalah generasi. Ya sebenarnya Di mana dikatakan dia Yudas? Mana di mana? Di mana ini? Ini ya, di mana? Itu kan nubuat, tidak menyebut nama karena itu nubuat.
Iya. Tetapi yang duduk dalam perkara itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dari mana tahu kau dia yang disalibkan itu Yudas? Itu yang saya tanya. Itu dalilnya tadi Ulangan 21 yang dikutip oleh Paulus berdasarkan Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis. Berarti yang Orang tertulis ini harus jadi bukan hanya Yudas, banyak orang terkutuk yang mati di kayu salib. Tapi Banyak, dalam bukan hanya tragedi Yudas. Yesus Yudas, dalam tragedi Yesus Yudas itu siapa di antara kedua orang ini yang dikutuk? Siapa? Lucu ya. Jawaban nggak ada yang jelas. Lucu, jawabannya berputar-putar itu loh, nggak ada jawabannya. Loh, kok berputar-putar? Kok Itu berputar-putar? mana ada Yudas dikatakan orang terkutuk itu banyak, bukan hanya Itu Yudas. kan nubuat. Makanya saya tanya, kalau Sambalus memang itu Yudas yang disalibkan, nubuat. mana dalilnya? Dalilnya mana? Sambalu. Nah. Itu nubuat. Iya, Cahayu. Itu nubuat. Itu nubuat. Nubuat. Itu nubuat. Ramalan. Itu Ramalan ramalan. dari mana? Ramalan apa ini? Loh, kamu ngerti nggak nubuat itu apa? Jadi Apa itu nubuat? Nubuat itu apa? dinubuatkan sama Nubuat itu apa? bentar. Nubuat itu yang nubuat akan itu apa? terjadi di masa depan. Itu Akan terjadi pintar. masa depan. Berarti yang tertulis di dalam Ulangan 21 itu adalah nubuat yang akan yang terjadi di masa depan. Siapa yang cocok di situ, itulah yang menggenapi. Pertanyaannya, Mana dikatakan siapa, Yudas? siapa Gimana? yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati sehingga dia pantas untuk disalibkan? Apakah hanya Itu siapa? Yudas? Yesus atau Yudas? Apakah hanya Yudas yang terkutuk pada saat itu? Siapa lagi selain Yudas? Barnabas, banyak Yesus kan? ada. Barnabas, mungkin Barnabas. Hah? Tadi kamu Mungkin bilang Yudas. Barnabas. Tapi kamu Ya bilang tadi siapapun, yang pasti bukan Yesus. Lucu ente ini. Yudas. Berarti Kan nggak saya pasti. bertanya. Makanya saya bilang yang Saya disalibkan bertanya. Yesus, gitu loh. Yang pasti bukan Yesus. Mana dalilnya Yesus yang disalib? Mana dalilnya Yesus Tapi kamu dikutuk? bilang Mana kemarin Yudas, si Faruk Oke, bilangnya Nah, saya nggak Paulus. ya. Karena saya Sekarang memberikan udah Barnabas lagi. Mana yang dulu karena saya memberikan dua kandidat, Yesus di dan dalam Yudas. Kalau saya memberikan 3 kandidat, Yesus, Yudas, Barnabas, bom-bom, berarti 3 kandidat ini salah satunya, tapi bukan Yesus. Lucu ente ini. Berarti kalau ada Syarat satu lagi, untuk kalau ada disalib, satu lagi, sabar dulu, Hah? sabar. Syarat Oke. untuk disalib, pertama, melakukan dosa besar. Yang kedua, dikutuk oleh Elohim. 2 syarat ini terpenuhi enggak untuk Yesus? Tidak ada. Tidak ada. Udah selesai. Bubar. Rungkatkan. Udah, bubar. Nangis dulu, nangis. Oke, Nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban. Udah selesai. Untuk apa lagi dilanjut? Ternyata Yesus tidak memenuhi syarat untuk disalibkan. Udah selesai. Udah bubar. Bukan untuk mengenapi firman-Nya, bukan dia. Nenekmu kiper, dari mana ilmunya itu? Salib ini, salib. Yang kita bahas salib, bukan doktrin dogma gereja, bukan. Yang kita bahas ini salib. Salib, Dinda. Gimana kamu? Salib. Yang kita bahas ini salib. Iya. Salib yang kita bahas, bukan yang lain. Nah, bahas salib terus Syarat ada lagi. untuk disalib, pertama melakukan dosa yang besar sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua dikutuk oleh Elohim. Yesus memenuhi kedua syarat ini enggak? Tidak. Ya sudah, bubar. Berarti Bubar. kamu bilang salibkan itu Yudas, Bubar. Barnabas. Berarti Mana yang betul. Paulus telah menjerat kalian dengan tipu daya selama ini. Bubar. Di CPI bilang Paulus. Mana yang betul? Bubar. Kok jawabannya Siapapun banyak gitu loh. Bom bisa di situ, bom bisa, Edis juga bisa di situ. Siapapun yang sesuai dengan keadaan pada zaman itu. Siapapun. Yang pasti bukan Yesus, karena Yesus Makanya tidak saya memenuhi bilang, syarat. kutuk itu Kenapa banyak, kemudian bukan kalian hanya Yudas. menganggap kematian Yesus itu adalah
jalan keselamatan buat kalian. Karena kalian telah dijerat oleh Paulus. Iya. Jadi siapa? Jadi siapa? Oh, iya. Siapa? Siapa sebenarnya? Kalau memang bukan Yesus, siapa? Pelaku dosa yang memenuhi syarat. Pertama, Kan pertama tidak ada adalah jawaban. dengar. Tidak ada jawaban kan? Kan, Gitu. ada. Dengarkan Siapa? saya, dengarkan. Siapa? Oke. Dengarkan. Kamu dengar. Oke. Oke. Ada 2 syarat tadi kan? Ada 2 syarat. Di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap. Yudas menerima suap enggak? Iya, terus Oke. Lolos pertama. Lolos syarat pertama. Syarat kedua, apakah orang yang menerima suap dikutuk oleh Elohim? betul. Dua-duanya terpenuhi oleh siapa? Yesus atau Yudas? Tadi saya bilang Yudas atau Barnabas, dua-duanya. Jadi siapa yang betul? Berat saudara, berat. Tidak ada jawab. Dua-duanya terpenuhi oleh Yudas. Sekarang muncul penyesat yang menipu, yang menjerat dengan tipu daya. Dibalik. Yang disalib Yesus. Kata si PI, dibalik. Yusuf. Sang penipu yang menjerat dengan tipu daya, dibalik bahwa yang mati adalah Yesus untuk menyelipkan konsep penebusan dosa. Terjawab bukan? Berat. Tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Nggak ada jawaban. Sementara 2 syarat kamu iakan semua untuk Yudas. Kau cari lagi siapa? Coba. Sudah terjawab. Beda-beda. Dua syarat ini terpenuhi oleh Yudas. Kata si Ucup, Paulus. Tadi kau bilang lagi Barnabas. Salah dia itu. Salah. Karena kenapa? Tidak ada dalilnya. Salah siapa si Ucu itu salah. Kenapa? Karena tidak ada dalil bahwasanya yang dikutuk itu adalah Paulus. Nggak ada kan datanya seperti itu, nggak ada kan? Tapi yang dikatakan adalah tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya Paulus menerima suap. Kalau kami nggak ada. Yang ada dalilnya menerima suap itu adalah Paulus siapa? Yudas. Udah selesai. Ya, kalau kami jelas yang disalibkan itu Yesus, Roma 5 ayat 8. Kamu siapa yang disalibkan? Ya Roma, Paulus dalam kelicikan. Kau masih mau membawa data dari sang licik. Kau masih mau membawa orang. Loh, Semua yang di Alkitab Aku menjerat engkau dalam kelicikanku. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Kau masih mau pakai? Alamak. Dinda dituduh. Sudah ditunjukkan dalil bahwa bukan dituduh, itu ucapan dia sendiri, bukan kamu mengatakan. Tidak ada itu, nggak ada. Bukan kamu mengatakan ini? Ini ular kadal. Ular apa yang ada? Saya bertanya itu tidak ada jawaban. Siapa yang disalibkan tidak ada jawaban. Gitu loh. Tadi yang memenuhi syarat siapa? Yesus atau Yudas? Yudas. Terus? Yudas, udah. Mana dalilnya? Itu kau sebutkan. Ya itu kau sebutkan sendiri namanya. Gak ada di situ dibilang namanya Yudas yang disalibkan. Ya teman-teman, kalian dengar nggak dia sebut nama Yudas tadi? Dengar nggak teman-teman? Yang terkutuk, yang menerima yang suap terkutuk itu Yudas. Yang memenuhi syarat Yudas. Yang dikutuk oleh Elohim Yudas. Kalau yang menerima Yudas suap yang Yudas. disalibkan, mana dalilnya? Kalau kami jelas Yesus yang salibkan, ada dalilnya Roma 5 ayat 8. Nah, sekarang tolong tunjukkan di mana dalilnya Yesus menerima suap. Menerima suap. Tidak ada. Yesus orang benar. Tidak ada. Di mana dalilnya Yesus dikutuk? Dikutuk, tidak pernah dikutuk. Dia disalibkan. Tidak pernah. Dia disalibkan untuk menggenapi firman-Nya. Coba jawab dulu Dinda. Mati Mija. Gak ada jawaban. Bilang aku nanya itu aja gak ada jawaban. Mati Mija. Jelas sekali. Siapa pengganti Yesus salibkan siapa menurut kalian? Siapa? Sudah aman nih, aman. Bilang Sudah aja aman. gak bisa jawab. Udah selesai. Kita selesaikan pertanyaan yang lain kita bahas. Udah selesai. Kau sudah dijerat dalam tipu daya, susah untuk siuman.
Udah. Bisa Kamu jawab sendiri nggak? yang sudah mengakui. Enggak bisa dijawab. saya udah Kalau jawab nggak tadi. bisa, udah kita lanjut yang lain, pertanyaan lain. Dinda Ardiansa bisa buka kamera. Dinda Ardiansa bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Saya- Gurunda? Saya buka apa? Kalau tidak salah di Matius 27 ya, nomor 5 ya. Coba Alkitab Sabda. Oh ya, siap Gurunda. Benar nggak Saya buka- teman-teman? Saya buka sekarang ya. Ingatkan saya kalau saya clear. Iya. Soal apa itu Gurunda? Benar ya. Yudas yang disalib. Pak Ardi, Ya. Matius sebelum buka, 27. sebelum buka nangis dulu. Nomor 5 tuh. Ini parah nih. Oh ya, ini Gurunda. Betul Gurunda, betul. Ada. Mana? Ada. Sebentar, saya buka dulu. Ini kan? Ya mana? Jangan berbohong lah. Nih ya, di dalam Matius 27 nomor 5, ini adalah kitabnya orang Kristen, bukan orang Islam. Sepakat? Betul. Coba Iya. bacakan. Nah, di dalam sini di catatannya orang Kristen, catatan full masa catatan Muslim nggak mungkin ya kan? Baca. Jangan. Ya baca, saya baca. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak Matius berapa? yang telah diruncingkan. Sabar. Matius berapa Mati, sabar dulu. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara Disalibkan. Iya. Ini Matius nih Matius 27. Alkitab Sabda kucluk. Alkitab Sabda Jangan kucluk. bohong. Alah, kucluk kali dia orang. Longor kali Mbak jadi orang Mbak. Woi Longor. Jangan Alkitab bohong, Sabda Longor. woi. Longor jangan bohong ini Matius 27. Aku udah anti rungkat ini. Aku udah anti rungkat ini Gurunda. Masalah mau rungkat mau rungkat. Ini Matius 27:5 nih. Nih. Di mana kata Di Alkitab Sabda kucluk. Kucluk ini Alkitab namanya bukan sabda-sabda itu kucluk. Loh, waduh, ini Mana, bagiannya mana? Gurunda lah ini. Mana? Silakan Gurunda. Dia ini Dinda. Mati Dia ini Nina, dijerat dalam tipu daya. Jadi ini susah. Oh ya, 1 Korintus 12:16 ya Gurunda. Iya. 2 Korintus ya? 2 Korintus 12:16. Iya, Aku menjerat Korintus, ya. engkau, menjerat Betul. engkau dalam tipu daya kelicikannya. Betul Gurunda. Jadi Tambahan itu yang itu Gurunda. Matius 27 ayat 5 beda isinya. Gimana sih? Loh. Yang saya tunjukkan tadi catatan Bapak gereja, catatan orang-orang Kristen ya kan. Ini loh di bawah ini loh ada catatannya. Kalau ayatnya bunyinya gini, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi dari situ dan menggantung itu diri. betul. Nah, di sini kan ada huruf J nih. Ada huruf J kecil nih ya. Ini kita lihat. Kita Apaan lihat. itu? Sabar dulu, santai. Nah, di sini diterangkan di catatan live ini, di catatan full live, ini catatan Bapak gereja orang Kristen sendiri. Orang Kristen mengatakan mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan Kalau dengan catatan itu cara bisa dibuat-buat Dinda. Kalau ayat Alkitab bisa waduh, dibuat-buat. Bapak gereja ditolak Gurunda. Parah ini. Menghujat Ditolak. Kristen ini orang. Yang Menghujat ini yang ini Gurunda. pasti ini yang jelas ini Matius 27 nih Matius 27. Wah, penghujat ini Gurunda, penghujat ini. Ini. Penghujat ini Alkitab saya kok. Gimana sih lu? Aduh, Dinda. Gimana lah kamu mau dikasih pelajaran tapi kamu membantah aja terus. Lanjut Udah nggak Gurunda. bisa jawab, ditanya apa nggak bisa jawab. Oke. Gimana? sih? Kita selesai ya tema ini ya. Saya masih ada waktu sebentar ya. Nah, Dinda nggak jadi ke Pekanbaru, udah siap? sabar dulu. Sabar dulu. Sudah. Enggak. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semua itu. Akulah Tuhan Elohim. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan, tak ada yang lain. Maka dengarkanlah perintahku.
Jangan kau menghampiri seorang kerabatnya, yaitu kerabat siapapun di antaramu yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Jangan kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu. Jangan kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia adalah hak ayahmu. Jangan kau singkapkan kemudian aurat ibumu, saudara perempuanmu, saudara perempuan ayahmu, saudara perempuan ibumu. Jangan kau singkapkan istri dari saudara laki-laki ayahmu. Jangan kau singkapkan aurat menantumu perempuan, dan seterusnya. Pertanyaan saya kepada saudara, berdasarkan ajaran Paulus, ajaran imamat ini masih berlaku atau tidak berlaku lagi? Jawab. Semua ajarannya di Alkitab berlaku. Ya. Cayu. Paulus mengatakan Kalau di tidak dalam berlaku, kitab ya udah Galatia hilangkan 2. Sabar, saudara. Paulus mengatakan di dalam kitab Galatia 2 bahwasanya, Berapa tadi ya, Galatia? coba kamu baca. Galatia Galatia 2 nomor 21. Ya. Bentar. 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Larangan-larangan tadi ini benar atau tidak menurut saudara? Ini benar dilakukan atau tidak? Jangan melakukan ini, jangan begini. Ini benar tidak? Benar. Lah, kata Paulus apa? Kalau kamu menganggap ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Mana yang betul? Baca baik-baik dulu. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Aku tidak menolak kasih karunia Tuhan. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, kalau ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Yang tadi itu larangan-larangan itu kebenaran atau bukan? Kebenaran. Nah, berarti kematian Kristus sia-sia atau tidak? Sebab kebenaran turun Taurat, maka sia-sialah hukum Taurat. Kematian Kristus. Gimana lah kamu ini? Sebelum Yesus datang, hukum Taurat itu masih berlaku. Udah. Iya. Berarti setelah Yesus datang, perintah larangan ini jangan ini nggak berlaku lagi kan? Sekarang Yesus mengajarkan kasihlah sama manusia, kasih yang tadi itu masih berlaku hanya atau dua tidak? diminta Tuhan sekarang, Dinda. Yang tadi itu berlaku atau tidak? Yang mana? Yang mana? Ular beludak. Yang tadi mana? itu loh. Yang Yang di mana? imamat, jangan kau singkapkan, Berlaku. jangan kau singkapkan aurat. Itu kan sebelum Yesus datang ke dunia. Masih berlaku. Masih berlaku. Sebelum datang Yesus ke dunia itu, Dinda. Yang sekarang ini, yang kutanya sekarang ini, berlaku atau tidak berlaku lagi? Setelah Yesus datang, udah diganti hanya dua sekarang dua. Berarti ini tidak berlaku lagi. Sekarang kasih mengasihi antara menantu dengan mertua. Cayu. Masuk Sekarang dikasih Tuhan hanya dua, kasih sama manusia. Sekarang kasih mengasihi ada antara Kristen, laki semua dengan manusia. laki. Dan sekarang Allah kasih Tuhan mengasihi antara cewek dengan antara cewek. vertikal dan horizontal, makanya dilambangkan dengan salib. Sesa jadi sambalo. Dengar kita ngomong, dengar. Di salib itu. Kalau di horizontal Indonesia, dan memang vertikal. kalau kalian di Indonesia ini, karena kalian dikelilingi oleh umat Islam yang menjaga hubungan kekerabatan, yang menjaga hubungan mahram, kalian ikut-ikutan. Tapi kalau di luar sana, di tempat kalian mayoritas, tak ada batasan. Itu saling mengasihi satu sama lain. Maksudnya nggak ada batasan gimana, Dinda? Tadi Anda mengatakan larangan-larangan ini sudah tidak berlaku lagi. Larangan-larangan ini sudah nggak zaman lagi. Iya, sekarang kan nggak berlaku lagi. Berarti kalau sudah tidak berlaku lagi larangan ini, berarti sudah diperbolehkan. Asik, alamak.
pantas aja mereka mengatakan cukup satu istri. Kenapa? Maksudnya di rumah cukup satu, tapi di luar masalah generasi. Bertobat ya Dinda. Ini parah nih. Ini dia, ini parah nih, parah. Tenang. Ternyata larangan-larangan ini udah nggak Ini berlaku soalnya yang lagi. ditunggu-tunggu. Ini Kapan parah nih. kamu mengharapkan ini masih berlaku, maka sia-sialah kematian Kristus di atas tiang salib. Ayo, Itu- pilih mana? itu Kalian makanya. bebas melakukan. Tunggu. Horizontal dan vertikal. Pilih mana? Kalian bebas. Tunggu. Kalian Oke. bebas melakukan kemaksiatan sesama maksiat. jenis atau lawan jenis, atau sia-sia kematian Yesus. Pilih mana? Yang apa pertanyaannya coba? Kalian bebas, sorry, kalian bebas melakukan kemaksiatan plus kematian Yesus menghapuskan dosa-dosa kalian. Atau pilih mana? Ini berlaku tapi sia-sia kematian Yesus. Mana yang kalian pilih? Tidak dua-duanya. Bebas nge-seks? Tidak Nggak dua-duanya. bisa. Oh, nggak bisa. nggak bisa? Kamu bebas nge-seks dengan siapa saja, tetapi ada Yesus sebagai penebus dosamu, atau kamu tidak bebas nge-seks berdasarkan Imamat 18 dan Yesus tidak sia-sia. Tapi ya oke. Plus jadi 2 lawan 2 ini ceritanya kan. Ya, Kamu bebas nge-seks. Kamu bebas nge-seks, ada Yesus yang mengampuni dosamu. Tetapi kamu tidak bebas nge-seks, Yesus tidak menebus dosamu. Mana kamu pilih? Tidak dua-duanya. Mate mijang masalah generasi. Inilah awal kehancuran Ya, tidak agama dua-duanya. Anda. Kalau Ajaran Anda Kristus tidak bisa memilih itu, 2 bebas. Kalau 2 di kamu antara udah ajaran berbuat ini. dosa, jangan kamu ulangi lagi itu dikatakan. Oh, tidak ada itu. Enggak ada. Diulangi lagi. Enggak ada itu, Bang. Udah dikasih Nggak ampunan, ada, diulangi nggak ada. lagi. Kok enggak Itu enggak ada. Itu enggak ada. Kamu bukan hamba lagi. Ngapain kau taat lagi pada aturan? Dinda, kamu percaya enggak saya sahabat dikatakan dalam kitab? Apa? Bukan anak lagi, bukan hamba lagi, tapi sahabatnya Tuhan. Percaya enggak? Iya, saya percaya. Nah itu. Paulus mengatakan itu di dalam Galatia 3, Galatia 4 nomor 7, kamu bukan lagi hamba Tuhan, kamu itu adalah Betul. anak Tuhan. Sahabat. Ya, tapi Tuhan mana yang punya anak kayak kalian ini yang bebas nge-seks boleh? Di mana kita ngecek nggak ada. Loh, ini dalilnya Imamat 18. Jangan kamu membuka, jangan kau mendekati aurat istri ayahmu. Jangan kau Jangan, mendekati, kan? membuka. Jangan. Jangan. Nah, ini masih berlaku. Ini masih berlaku. Berlaku. Berarti sia-sia kematian Yesus. Astaga, gimana aku jelaskan biar kamu paham ya? Tadi Galatia 2 nomor 21. Galatia 2:21. Aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, kalau ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau kau baca Galatia 5 nomor 4, kamu lepas dari kasih karunia kalau kamu masih mengharapkan ada kebenaran dari hukum Taurat. Jadi ini harus kau lepaskan semua. Perintah, larangan-larangan ini harus kau lepaskan supaya boleh- Yesus bermanfaat. boleh semuanya Kalau gitu, kamu boleh masih semuanya. mengikuti hukum larangan ini, maka percuma Yesus mati. Apa? Jadi Apa? kita boleh melakukan semuanya. Jangan ini, jangan Boleh. ini. Semua. Boleh. Itulah Boleh. ajaran sesat itu namanya, boleh semua. Boleh kamu lakukan itu. Karena kalau kamu mengharapkan, loh. Paulus yang Gimana mengatakan lah? itu. Kalau Gimana kamu lah masih pembuktianmu mengharapkan gitu? kebenaran. Loh. Kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, ya, maka sia-sialah kematian Kristus. Maka kenapa kamu tidak mau melakukan jangan ini, jangan itu? Kenapa? Karena kamu berharap kebenaran itu ada di situ. Itu perintah Tuhan kan? Perintah Tuhan pasti kebenaran. Nah, karena kalau kamu masih menganggap itu adalah firman Tuhan, maka kamu menganggap itu sebuah kebenaran. Kamu belum paham itu, Dinda. Belajar lagi ya. Harus belajar privat. Biar kamu paham masalah itu.
Coba kau baca Galatia 4. Galatia 5 coba kau baca. Oke, apa itu dibilang situ? Coba kau 5 baca ayat? Galatia 5 Ayat nomor 4. ayat 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Itu bukan? Iya. Coba kau baca. Udah, ada saya Iya. baca. Coba kau baca. Udah saya baca tadi. Saya tidak dengar, jaringan saya nggak bagus di sini. Waduh. Galatia 5 ayat 4. Oke. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Tadi larangan-larangan tadi itu masih benar menurutmu? Itu maksudnya dibenarkan dari hukum Taurat, Dinda. Makanya saya bilang kamu harus banyak belajar. Harus banyak belajar. Hei. Ular apa yang merasuki dirimu? Di situ dalilnya sangat jelas. Ya, kamu akan lepas dari kasih karunia. Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Kalau kamu masih menjalankan yang tadi, berarti kamu munafik. Paulus membebaskan kamu dari segala hal. Di dalam Efesus 5, Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus Kristus, Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Ayo. Oke, bentar. Aku jelaskan Galatia 5 ayat 4 ini artinya keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melalui usaha manusia untuk menaati Bukan dari Taurat. hukum Taurat. Bukan Ya, dari Taurat betul, yang tadi. betul. Berarti yang tadi kan sudah tidak berlaku lagi. Jadi kita hanya mengimani kepada Yesus. Nah, itu yang penting imani Yesus Tuhan. Rudal dibawa bisa nembak kemana aja. Bukan itu artinya, Dinda. Gimana? Loh. Gimana ceritanya? Kamu ngomong kayak Gimana gitu? ceritanya? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala larangan, perintah, ketetapan yang ada di dalamnya. Bentar, Efesus berapa? Termasuk imamat enggak? Efesus 5. Efesus 2 nomor 15. Hai. 2. Bentar. 2:15. Sebab Iya. dalam hatinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Betul kan? Yesus Beserta datang itu untuk membatalkan hukum ya, Taurat. baca Dengan terus. segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi imamat satu. Imamat tadi Untuk menciptakan keduanya menjadi satu. Iya, Manusia baru tahu, di dalam ngerti. dirinya dan dengan ini Iya, mengadakan ngerti. damai sejahtera. Gitu loh. Makanya ngerti. disatukan Sekarang jadinya. iya, ngerti. Yang tadi itu masih berlaku enggak atau batal? Yang tadi apa? Yang hukum Taurat. Iya, masih berlaku enggak? Kan ditanya hanya untuk melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Makanya keduanya dijadikan jadi satu. Jujurlah padaku Kok jujur bila sih? kau tak mau jujur. Ini parah nih, parah. Parah ini. Aduh, parah ini. Masya Allah. Jadi saudara-saudara Kristen di Indonesia itu belum ada seusia 100 tahun mereka eksis. Tapi di barat sana, Bung, sudah 2000 tahun. Coba kau lihat pola kehidupan mereka. Hubungan mereka sesama jenis dan lawan jenis. Baik itu ayah ke anak, anak ke ayah, baik itu saudara dengan saudara, ayah ke ponaan, kemudian dan seterusnya. Anda lihat bagaimana kehidupan seks mereka. Kenapa? Mereka lebih dulu mendapatkan ilmu ini daripada kalian. Kalian tidak bisa mempraktikkan ini leluasa. Kenapa? Kalian
dikelilingi oleh umat Islam yang memelihara ajaran mahram. Oh lah. Ya, itu Anda harus akui, saudara. Maksud Itu kamu Anda harus akui. gara-gara ajaran kami jadi baik gitu. Bukan jadi baik kalian itu enggak. Kalian malu-malu melakukan malu-malu mempraktekkan isi Bible di Nusantara ini. Bukan yang Malu-malu. tadi, pernyataan Karena tadi. kalian dikelilingi oleh mayoritas Islam yang memelihara Pernyataan tadi. hubungan nasab, hubungan mahram, hubungan kekerabatan, hubungan aurat. Itu kalian malu. Bukan Kalau di barat sana, Bung, Gimana kalau di sih? barat sana, Bung, kalau di barat sana, Bung, itu sudah tak ada batasan, Bung. Tak ada batasan berpakaian. Anda pernah lihat kan di YouTube orang pawai telanjang tanpa satu helai benang pun, laki perempuan tua muda ya kan, berjalan. Belum lagi mereka berpesta sesama jenis telanjang bulat, banyak orang di situ. Mereka viralkan. Kenapa? Kan nggak malu Itu lagi. yang Apa kita yang mau jaga, membatasi Dinda, mereka? supaya jangan masuk Nah, ke itu yang kita Indonesia. jaga. Makanya, Iya. makanya tetaplah, Makanya ada agama. Indonesia harus tetap mayoritas, harus mayoritas terus Islam di Bukan, Indonesia. bukan masalah Karena itu. kapan? Itu yang Oh iya kita jelas jaga. dong. Karena Bukan, mereka Pak. melakukan karena tidak ada lagi larangan dalam agama mereka. Itu yang kita Mana jaga larangannya supaya lagi? budaya barat itu tidak masuk ke negeri kita. Bu, gitu itu loh. bukan budaya barat. Itu bukan budaya barat. Itu adalah budaya yang berdasarkan atas keyakinan mereka. Mereka boleh melakukan apa saja. Ini Pak. Karena ada Yesus. Itu bukan Karena ajaran ada itu, Yesus. Dinda. sebagai- Bukan ajaran. Bagaimana ceritanya? Anda sendiri yang membaca tadi. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Hukum Taurat itu mengatur pakaian. Hukum Taurat itu mengatur kekerabatan. Hukum Di Taurat mana itu dia mengatur mengatur seks. pakaian? Di mana? Hei, ajaran Kalau orang Yahudi berzina itu ada. bertudung. Janganlah kamu Ajaran berzina, bertudung ada. itu ajaran mereka. Ajaran menutupi aurat itu ajaran orang Yahudi. Mereka diajarkan kemudian ketika mereka ingin Tidak. masuk ke bait suci, diajarkan mandi tahir, diajarkan mandi junub, Hukum diajarkan Taurat itu ada berwudu, berapa? diajarkan Coba saya tanya sujud. dulu. Dan Hukum Taurat itu itu ada berapa? tidak lagi diberlakukan oleh Kristen. Kenapa? Hukum Taurat itu ada berapa, Karena Dinda? karena hukum Taurat itu bukan ajaran Kristen, itu ajaran Yahudi. Iya, saya tanya hukum Itu Taurat bukan ada ajaran berapa? Kristen itu. Larangan-larangan tadi itu sebenarnya bukan berlaku untuk orang Indonesia. Jangan begini, jangan begitu. Itu ajaran untuk orang Yahudi. Sebenarnya tanpa Paulus pun ajaran itu tidak berlaku bagimu. Ini Dinda hukum Taurat Bebas ini. kalian Tidak ada- itu. Tidak ada diajarkan berpakaian di sini, Dinda. Jangan ada Alamak. Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung. Jangan menyebut nama Allah. Terus kata Allahu saat Akbar. hormati ibumu. Jangan membunuh. Jangan berzina ada. Nih, jangan berzina. Mana tadi ayat ke titah ke-7, Taurat ke-7. Mana dia? Ini. Jangan berzina ada. Bukan pakaian diatur. Jangan berzina. Beda. Gitu loh. Makanya Masa saya sih? bilang ini ke-8, ke-9. Jangan mengucap dusta, jangan Saudara. menghinakan sesama rumahmu. Ini hukum Taurat. Saudara. Makanya saya bilang kita jaga budaya kita Indonesia ini supaya jangan budaya barat itu jangan masuk ke negeri kita. Itu saya bilang. Makanya adanya perlu agama, tata kerama, sopan santun. Bukan karena masalah hukum Tauratnya. Hukum Taurat tidak ada mengajarkan berpakaian. Jangan berzina. Siapa iya. bilang? Siapa bilang? Di Hukum situ Taurat jelas itu hanya sekali. ada 10. Jangan kau singkap aurat. Artinya pakaian. Di Pakaian mana, Dinda? itu Tidak ada. Di Taurat ini tidak bahkan ada. perintahnya. Kamu harus berpegang kepada ketetapanku. Janganlah kawinkan dua jenis ternak dan jangan ketoburi ladangmu dengan dua jenis benih. Ini, Dinda. Jangan pakai pakaian dibuat dari dan seterusnya. Itu 10 diatur Taurat. dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Nih, Mereka 10 diatur Tauratnya. cara berpakaian. Cara Jangan berpakaian menyebut aja adalah- mereka diatur. Ini, Dinda, Jadi nggak dibaca, boleh kau dibaca. singkapkan aurat-aurat dan seterusnya. Ya. Tidak Bahkan ada orang di Yahudi pakaian itu ini. dipelihara agar mereka itu menjaga kumis-kumisnya, menjaga jenggot-jenggotnya. Orang Yahudi itu dijaga semua. Oke, bahkan mereka dilarang bertato, jangan kau merusak kulitmu,
jangan kamu rusak kesucian anak perempuanmu dan seterusnya dan seterusnya. Mereka diajarkan tata krama, diajarkan tentang Ini tentang Dinda, apa yang jangan sama di lupa Islam Pak. gitu loh. Nih titah kedua ini ya, jangan ada pada Allah lain. Itu hukum yang diterima Musa ketika dia kemudian di Gunung Sinai. Tetapi Nah, ketika berbicara mengenai pelanggaran dan aturan-aturan, Nabi Musa itu diperintahkan untuk dia mengajarkan cara-cara hidup baik dalam keadaan dia berdiri, duduk, tidur dan seterusnya. Itu diajarkan Tidak ada itu. dikatakan dia ini berpakaian. Seluruhnya itu sudah tidak berguna lagi. Kenapa? Karena sudah dibatalkan katanya. Dibatalkan. Makanya. Karena Paulus mengatakan bahwa kamu jangan lagi mau diatur ketetapan seperti itu. Kalau kau masih mau diatur, berarti Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Kau lepas dari kasih karunia. Begitu saudara-saudara. Jadi yang tadi itu masih berlaku atau sudah berlaku lagi? Kan udah saya Nggak baca. berlaku Cak. lagi. Iya, kan udah saya baca. Nggak berlaku lagi kan? Itulah dia. Nah ini kira-kira Paulus ini benar nggak mengajarkan itu? Kenapa tidak benar? Ya benar lah. Nah, berarti kamu membenarkan ajaran seks bebas kalau begitu. Jelas. Loh, Kalau saya tidak membenarkan Gimana sih? itu berarti saya tidak percaya dengan Yesus lah. Kan gitu. lah, ini bukan masalah Yesusnya. Kalau Ya kamu percaya iyalah. kepada Yesus, berarti kau harus melepaskan Karena ajaran seks bebas. Taurat yang 2 itu datang setelah Yesus ada. Kalau saya tidak Saudara, percaya itu, kalau Taurat kau yang 2 itu berarti percaya- saya tidak percaya Yesus. Kalau kamu percaya Yesus berdasarkan pengajaran Paulus, kamu harus melepaskan larangan seks bebas tadi. Di mana Harus kau lepaskan dikatakan bisa seks bebas di mana Dinda? Enggak ada di dalam kitab dikatakan. Itu jelas tadi dikatakan jangan kau singkapkan auratnya ini, jangan kau singkapkan uratnya ini, jangan kau singkapkan auratnya ini. Itu larangan untuk jangan seks bebas. Tapi Paulus mengatakan kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari larangan-larangan itu, maka kamu lepas dari kasih karunia. Sia-sia kematian Yesus Kristus kalau kamu masih menjaga yang tadi. Dengan kata lain, Betul. lu harus melakukan Kayak gitu, seks Dinda. bebas karena tak ada lagi perintah. Bukan berarti Karena perintah-perintah bisa Tuhan. melakukan itu. Gimana sih? Siapa bilang? Paulus mengatakan kamu ini Hukum adalah Taurat itu orang-orang sekarang ada merdeka. 2. Hei, Cuma saudara, bukan dibolehkan itu berzina. Di mana kita dibolehkan begitu buat zina atau apa tadi? Menginginkan Saudara. perempuan gitu. Enggak ada. saudara, Hmm. Paulus sendiri mengatakan dalam Galatia 5 nomor 13, Apa dia kata? saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Merdeka dari apa? Dari larangan Taurat. Kamu itu orang dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Galatia 5 Itu. ayat berapa tadi Dinda? Nomor 13. 13. Alamak. Saudara-saudara, Nah, kau bacalah itu. kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah Merdeka kamu dari apa? Bentar dulu. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Paham? Paham kan? Loh, iya paham. Kamu ini adalah orang merdeka. Sabar. Kamu ini Jangan- adalah orang-orang yang merdeka. Iya, Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Betul, Apa kehidupan bukan- dalam dosa itu? Bukan Dia bukan berzina diajari itu berdosa. tadi. Ya. Oh, Ini tidak kan ada dibilang. lagi dosa di Itu kan dalam diajarkan, jangan kita melakukan dosa. saudara. Dengar, Anda pahami baik-baik itu dalilnya. Yang disebut dosa itu adalah melakukan yang tadi itu. Kalau kau melakukan itu, kamu bebas melakukan itu karena kau bukan lagi hamba. Kamu tidak tunduk lagi pada perintah hukum Taurat. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Ya, Itu nih. dalilnya tuh. Tetapi janganlah Galatia kamu 5. menggunakan kemerdekaan itu. Iya, Galatia 5 nih, Galatia 5 Apa itu? Ayat berapa tadi? Ayat 13 kan? 13, iya betul. Nih. Bacalah nih. Saudara-saudara memang Iya kamu saya telah ngerti, dipanggil untuk justru merdeka. saya yang ngajarin ente kok Tetapi, kamu yang balik ngajarin dengar, saya. Dengar, Astagfirullahaladzim ya Allah ya Allah ya janganlah kamu mempergunakan Karim. kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk melakukan dalam dosa.
Kan sudah diajarkan Kamu jangan pula berbuat yang- dosa. Loh, Gimana sih? dosa Indra? itu sudah tak ada lagi, Cak Ayu. Iya, astagfirullahalazim ya Allah Jadi ya Karim. maksudmu di kri- di, Jadi di maksudnya Kristen kita itu bebas buat dosa Di- gitu. iya. Lah iya. Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Di Kristen itu Agama mana coba? mana? Bentar. Tolong Agama tunjukkan mana yang kepada mengajarkan saya. berbuat Sabar, dosa? sabar. Sabar. Tolong tunjukkan kepada saya. Tolong tunjukkan kepada saya untuk Kristen larangan Tuhan agar Kristen tidak berzina itu tertulis di mana? Ayo. Bentar. Nah, silakan. Keluaran 20 ayat 14. Hah? Keluaran, Keluaran 20 itu 14. untuk Kristen. Itu untuk Kristen. Iya. Iya. Gimana? Saya tunjukkan ayatnya, kamu nggak terima. Aduh, Saudara, kalau kamu itu cerdas, pintar, bukan ular beludak, tadi Paulus mengatakan kamu keluar dari kasih karunia kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kenapa kau lari ke Taurat? Itu satu. Yang kedua, Taurat itu adalah hukuman, aturan, hukum bagi Bani Israel, bukan bagi Kristen. Sementara yang saya tanya adalah untuk Kristen. Yang ketiga, dengar nih. Galatia 5 nomor 13, di situ tidak ada dosa. Oke, bentar. Tetapi janganlah kamu mempergunakan, sabar. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan daging. Jadi kamu bukan menganggapnya dosa. ajaran Kristen itu ajaran sesat gitu, ngajarin jahat. Di mana agama ngajarkan Paulus yang jahat? saudara Paulus yang mengatakan itu Agama tadi di itu awal kok. Dinda, tidak ada ngajarkan yang jahat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Agama itu mengajarkan untuk Paulus kebaikan sendiri. semua agama. Kamu apapun istirahat, itu. kamu istirahat, saudara. Kamu istirahat, kamu istirahat. Waduh. Kamu istirahat. Host, diturunkan orang ini. Dia sudah mulai gila. Di mana agama tidak yang mengajarkan kesesatan? Loh, tadi di awal Paulus sudah mengakui kalian dijerat dengan kesesatan. Masih juga. Galatia 5 nomor 13 itu penipuan lembaga kalian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan ya layanilah seorang akan lain oleh kasih. Ada nggak kata dosa di situ? Ada nggak yang bisa buka kamera? Linda Ardiansa. Ada yang bisa buka kamera? Pak Ardi. Masih di jalan Gurunda, izin. Masih di jalan. Ya. Ustadz Alip, udah sholatnya Ustadz Alip. Oji, Ustadz. Bang masih Bang ibadah. Masih ibadah. tidur. Iya. Enggak, Kores monitor. Galatia 5 itu teman-teman, Galatia 5 itu di data 13-nya terjemahannya sebenarnya gini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk bebas merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kebebasan itu sebagai kesempatan untuk apa? Untuk daging, untuk fisik, untuk sifat kemanusiaan, untuk sifat keduniawian. Tidak ada dosa di situ. Jadi mereka ini orang-orang merdeka. Jadi larangan-larangan tadi itu itu tadi yang saya katakan, mereka kalau masih mengharapkan larangan itu masih malu-malu melakukan jangan ini jangan itu, mereka lepas dari kasih karunia dan sia-sia kematian Yesus Kristus. Mereka ini orang merdeka, teman-teman. Mereka ini adalah orang-orang merdeka. Mereka orang-orang yang tidak lagi dikenai hukuman, aturan, jangan begini, jangan begono. Kenapa? Karena mereka ini bukan hamba lagi. Mereka sudah menganggap diri mereka ini adalah Tuhan, alias anak Tuhan. Begitu saudara-saudara. Ya. Selanjutnya ini ada siapa ini? Al-KTP. Al-KTP mau bertanya atau gimana? Al-KTP.
Megat. Dibuka mute-nya Bang, Megat. Sulit juga ya kalau kita diskusi sama orang yang sudah dijerat dengan tipu daya. Mempertahankan kebodohan itu. Bukan kebodohan, mempertahankan untuk menjerat yang lain. Ya, Megat. Mereka mati-matian menipu dirinya sendiri, Gurunda. Iya. Mati-matian mereka. Nanti pas mati panik mereka. Waktu sekarat panik mereka. Karena mereka nggak tahu bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat leher mereka sendiri. Dia pikir Itulah kenapa nyaman. Iya. Iya, dia pikir nyaman gitu. Mati, nanti lu tahu Tuhan yang benar yang mana. Terbukti nanti di situ. Cuma udah telat waktunya. Nafas lu susah, megap-megap itu berkata-kata. Beuh, Muslim meninggal dalam senyuman. Kalian meninggal karena tergagap-gagap. Aduh, minta, ya saya hidup lagi sehari, mau masuk Islam. Saya mau mengaku engkau adalah Tuhanku, ya Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusanmu, Nabi terakhir. Ya Allah. Nggak bisa, bre. Mana Gurunda? Kena, Gurunda kena. Wah, ini roomnya nggak anti rungkat. Anti rungkat, cuma tadi terlalu ini Gurundanya. Anti rungkat ini. Oh, Tapi bisa naik lagi. yo ada 222 Mas Novan sama AI KTP. Selamat sore. Pak. Roji patah-patah. Wah, nggak ada yang ngomong. Ya udahlah, gua dakwah dulu. Masih kena kayaknya. Ini dua-dua ini Muslim apa Kristen dua-dua? Woi. Dua. Boleh banget, King Kevin, boleh banget. Muslim apa Kristen, Bang? Islam. Oh, ya ada yang mau disampaikan, Bang? Ya ini Mas siapa ini? Mas apa ini namanya? Novan. Mas Nopan. Siapa itu yang digedein? Kok gelap? Nggak ada. Oh, Mas Nopan. Oh, Mas Nopan. Terima amin atas perkataanmu. Semoga Tuhan menutupi mulutmu seperti Yahya. Gua sambut dengan gembira, bre. Dan semoga Apo 102 tidak ditutup mulutnya seperti Uti Watimena. Dan juga John Peter. Dan para penghujat lainnya yang akan menyusul mati dalam terbata-bata. Mamma mia. Jadi ayo yang mau belajar Kristen silahkan naik ke atas. Yang mau belajar Islam silahkan ke Edis. Semoga menyusul yang lainnya menjadi Islam. Penginjilan dulu ya. Gue belum dapat inspirasi apa ya yang enak. Anakku adalah Tuhan. Minta tolong dong teman-teman di bawah di follow akun saya, teman-teman yang warna Gores. Ya. Untuk kawan-kawan tolong di follow akunnya Akhi Ardiansah yang sebelumnya ya. Yang ini cuma untuk promosi aja. Yang di follow yang sebelumnya, silahkan.
Woi, enggak lah. Inilah gimana? Oh yang ini ikhwan, yang ini tolong di follow ikhwan ya, gitu. Mantap, syukron yang udah. Ada Nyong Ambon dan juga Hani Clever apa nih? Selamat sore kalian berdua. Hani Clever, Pusing HP, susah banget digesernya ini. Aduh, Hani Clever Kare. Selamat sore. Sore. pusing banget HP, susah banget digesernya ini. Rek Panas kayak kayak gitulah. panas. Boleh bertanya? Boleh banget, silakan. Karena sampai hari ini belum ada jawabannya sih. Iya, Ya. pastilah. Saya mau tanya di Al-Quran, Ya. kalau Perintah sunnah. Allah menyebut hari kiamat di hari Jumat itu di ayat berapa, di surat apa gitu? Enggak ada, itu perkataan Nabi. Nah, kenapa sampai Nabi bisa membuat statement kayak gitu? Karena di An-Najm ayat 3 sampai 4, segala yang dikatakan Nabi itu wahyu yang diwahyukan. Sementara Allah sendiri nggak menyebut itu kan? Iya, itu dari Nabi. Berarti Nabi lebih tahu dong. Bukan, tapi karena Nabi diberikan wahyu sebagaimana firman Allah di surah An-Najm ayat 3 sampai 4. Nah, kalau Gimana ini sih? sama saya beda, Res. Kalau saya benar, Nabi lebih tahu daripada Bapak. Waduh. Langsung diumpan lambung saudara-saudara. Jadi itu nyongamban jawabannya secara Islam gitu. Makanya ada gelar Nabi itu bukan gelar abal-abal. Ada sesuatu yang melebihi dari manusia, yaitu pengetahuannya tentang alam dunia dan akhirat gitu. Contoh kayak gini Nyong Ambong. Nyong Ambong Kristen kan? Kristen. Nyong Ambon? Saya Alhamdulillah apa? Alhamdulillah saya Muslim. Cuman saya apa ya? Oh Muslim, alhamdulillah. Muslim ya. Hah? Muslim? Ya. Ini ada Hani Clever sekarang, Hani Clever. Ini parah nih. Ya. Selamat sore. Ada yang mau disampaikan silakan. Ya. Malam-malam di sini udah malam jadi selamat malam. Oh malam. Ya di sini sore. Selamat sore. Ada yang mau disampaikan silakan. Oke, mau tanya nih. Boleh. Siapa ini? Hani, Ya, halo. ini Muslim apa Kristen? Muslim apa Kristen? Hah? Apa bang? Halo? Alhamdulillah. Ya halo. Iya. Ya. Apa? Muslim apa Kristen bang? Ini apa mau tanya apa mengenai Islam? Saya mau tanya tentang Islam bagaimana? Bapak Muslim apa Kristen? Oh, saya Kristen. Nah gitu dong ditanya dari tadi. Oke. Silakan. Ada kayak apa? Kayak saya ingin tahu bagaimana Anda begitu yakin dalam Islam Anda bisa selamat gitu. Oh, jadi Anda ingin tahu bagaimana dalam Islam bisa selamat begitu ya? Ya maksudnya keyakinan Anda begitu. Bagaimana Anda bisa yakin? Brother, that's a very good question gitu. Dalam Islam selamat itu ada dua, ada yang langsung ke surga, ada yang dicuci dulu ke neraka baru ke surga. Tapi dua-duanya ujung-ujungnya adalah keselamatan. Nah, untuk mencapai keselamatan tersebut satu kata saja, yaitu takwa. Takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Itu saja. Ya, saya tambahkan. Kalau saya Boleh. berbeda juga. Kalau saya berbeda juga. Ya, orang Muslim, orang Islam semuanya akan selamat walaupun kata Kores tadi akan disucikan dulu di api neraka.
Yang penting satu, jangan menuhankan manusia yang mati terkutuk. Itu aja, selamat ke surga. Ini parah. Masalahnya bagaimana? Tenang. Apa yang dikatakan itu apa? Benar terjadi apa adanya gitu. Ya, benar, Res. Benar kan? Tepuk tangan dulu, Res. Maksudnya Anda punya jaminan apa untuk bisa membenarkan ucapan Anda tadi? Nggak cuma jaminan, janji iya, jaminan iya, bukti juga iya gitu. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 169. Nah, maksudnya fakta apa yang bisa mengklaim hal itu? Jadi Faktanya. Oke. Jadi kalau mau lihat langsung ke faktanya, artinya jatuhnya ke bukti ya. Sudah ada ruh-ruh orang Islam yang gugur di jalan Allah, mereka sedang di surga sekarang menikmati surga. Siapa itu siapa? Salah satunya Ibnu Harisah, seorang ahlul badar. Ibnu Harisah. Itu dalilnya di mana? Dalilnya ada di dalam Asbabun Nuzul dari surah Ali Imran ayat 169. Atau nusul bukan Quran? Iya, penjelasan ayat Al-Quran tersebut turun. Gitu. Siapa? Kalau dari Ibnu Harisah. Ibnu Harisah. Iya, dan banyak lagi, banyak ahlu badar iya, orang-orang yang syahid di Filistin sana juga iya, banyak ruh, walaupun masih ruh. Itu kata siapa? Begitu. Itu kata Allah. Allah kan sudah berkata di surah Ali Imran ayat 169, orang-orang yang gugur di jalan Allah jangan kamu katakan mati, sesungguhnya dia hidup di sisi Tuhannya dan mendapat rizki. Jadi kalau bicara keselamatan dengan Islam, kami sudah ada buktinya gitu. Sudah ada buktinya. Iya. Kalau Baloy tahu di belum ada iya. satu pun ya, Res. Iya. Coba kalau di Kristen Kata Quran kamu mesti di asar dulu. apa tuh? Dulu baru masuk surga. Tadi gue bawa surah Al-Quran itu, surah Ali Imran ayat 169. Jadi mana yang benar nih? Dua-duanya benar seperti yang gue bilang. Ada dua cara untuk langsung ke surga. Pertama langsung, kedua dicuci dulu di neraka. Dua-duanya tetap ke surga. Jadi yang langsung itu yang orang yang bagaimana ya? Orang yang syahid, gugur di jalan Allah, perang dalam membela agamanya. Iya. Ini perang nih. Misalnya contoh. Ini Pera Istar yang sedang berbicara. Ketika sedang menjelaskan Islam ini, ada orang Kristen ngebunuh gue di belakang, ditusuk ini leher gue, tek mati, surga gue langsung. Kayak gitu nih. Makanya kami itu sangat menantikan kematian sebenarnya. Kenapa Gitu. ketawa? Jadi orang yang duluan masuk surga itu orang yang membunuh ya begitu ya? Yang dibunuh, yang dibunuh gimana? Orang membunuh masih hidup dong. yang dibunuh. Ya. Kalau membunuh masih hidup orangnya. Ini parah nih. Orang kalau berperang kan pasti jadi pembunuh dulu kan? Tenang. Halo? Iya. Diam. Maksudnya orang kalau jadi Said pasti intinya jadi prajurit pasti membunuh kan? Tergantung dia dapat musuhnya iya dia ngebunuh gitu. Tapi bukan ngebunuhnya yang membuat lu masuk surga, lu terbunuhnya itu yang masuk surga. Jadi terbunuh. Gitu. Hani takut mati? Gitu, aneh juga ya, aneh. Kalau menurut saya aneh banget ya. Hani takut mati? Bukan takut mati tapi caranya dia yang aneh. Jadi gimana harusnya kalau masuk surga itu? Kalau di Kristen? Ya. Kalau di Kristen bagaimana caranya masuk surga? Kita bahas masalah iman Islam aja, enggak usah iman Kristen. Enggak, ini bertanya aja, bukan ngebahas. Enggak akan gua bantah kok. Gua nggak akan bantah. Gue cuma pengen tahu gimana caranya masuk surga di Kristen. Nah kalau masuk surga di Kristen cukup percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Oh gitu. Kalau gitu kenapa nggak mati dari sekarang kalian? Kenapa harus mati? Sudah percaya kan? Dan emang. Oke, silakan bertanya Islam lagi aja. Bukan demikian. Susah memang dijelaskannya. Bertanya Islam lagi aja. Jadi intinya keselamatan sudah ada, tapi untuk apa mati? Kan di dunia kan masih bisa
hidup melakukan hal yang lain kan, udah usah mati dulu. Kenapa? Surganya lebih membosankan dari dunia. Bukan surganya lebih membosankan, tapi kita kan ada di dunia. Sudah percaya Yesus Tuhan? Di dunia kita melakukan apa-apa. Memang apa ruginya? Kan masuk surga toh. Iya, tapi sekarang kan kamu lagi di dunia, ngapain juga mau ke sana? Ini yang buat kami nggak masuk akal gitu. Kalau sudah memang janji diselamatkan langsung masuk surga, kenapa masih di dunia? Kenapa nggak langsung saja? Itu yang membingungkan buat kami. Jadi kita sama-sama bingung dengan agama yang berselingsingan gini. Jadi gini. Jadi kalau kamu udah yakin masuk surga, terus kamu langsung mati aja gitu. Ya perang dulu. Mana yang jadi musuh kaminya mana? Enggak, maksudnya kalau kamu punya anak, terus kamu udah yakin, oh aku masuk surga, tapi aku mati dulu, tinggalkan anak aku gitu. Posisinya kan katanya sudah percaya masuk surga kan? Enggak, terus maksudnya anak saya gimana? Kalau anak saya masih kecil? Ya kan ada Tuhan. Kenapa bingung? Kan ada Tuhan. Contoh misalnya kita balik ya, misalnya Perah Istar nih, misalnya gue terbunuh nih ditempur dengan penghujat Islam, gue terbunuh mati, gue ke surga. Apakah gue akan anak saya gimana, istri saya gimana? Enggak. Gue percaya ada Allah kok, nanti diurus sama Allah itu. Kenapa bingung? Konteksnya begini, abang. Iya, konteksnya gimana? Saya kan sudah yakin masuk surga, kenapa anda mati saja? Kan gitu kan? Iya. Dan saya kan katakan untuk apa mati dulu, kan belum saatnya. Tadi katanya ada anak saya bagaimana? Tadi kan bertanya begitu. Percaya Tuhan nggak? Iya. Kan Kenapa udah bertanya anak saya bagaimana? ada hal-hal yang mau dilakukan di bumi dulu. Masa anda udah yakin masuk surga, lah anda pemilihnya mati gitu kan? Gini Hani. Inilah kenapa Hani, kekristenan itu tidak membahas kematian itu sangat kompleks gitu. Dalam Islam kematian itu dibahas dengan kompleks sehingga kita tenang dan menantikan. Kalau lu nanti ada saatnya, waktunya akan datang, entah itu kapan, tapi waktunya akan datang ketika lu sekarat Hani, ketika napas lu sudah dipermainkan, ketika lu sedetik lagi akan menghilang kesadarannya. Di situ lu akan melihat dunia, apapun yang lu lakukan di dunia, janji-janji lu, apa yang lu punya di dunia, apa yang akan lu lakukan ke depannya, itu semua menjadi tidak penting lagi. Itu semua menjadi tidak penting lagi. Lu berkata bahwa, oh nanti ini gimana, saya kan masih hidup, ada pekerjaan yang harus saya lakukan. Lu ngomong begitu karena lu masih sehat, Mabre. Tapi ketika lu udah sekarat, itu pekerjaan yang lu nantikan nggak penting itu. Konteksnya tidak sampai ke situ juga. Terlalu jauh ya, anda membahas terlalu dalam. Ya karena kita kan membahas keselamatan. Keselamatan kan bukan di dunia. Iya kan, di kehidupan setelah dunia gitu. Ketika gua ajak ke sini kenapa mundur? Kenapa mundur gitu? Kita kan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah. Oke, percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, maka orang Kristen akan di surga gitu? Iya, itu. Oke, gua nggak akan kesana lagi karena Hani takut untuk membahas kematian. Gua akan memberikan pertanyaan baru. Siapa satu orang Kristen yang sudah di surga karena percaya Yesus Tuhan? Gimana? Siapa satu orang Kristen yang sudah di surga karena percaya Yesus Tuhan? Kabarnya? Luga. Coba anda apa? Ada dua orang yang disalibkan bersama Yesus itu kan? Iya. Yesus mengatakan, sesungguhnya bahwa hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Iya. Itu yang Yesus katakan. Tapi ketika Yesus sudah mati di kayu salib, bukankah dia 40 hari di bumi? Di mana orang itu sekarang? Ya. Apakah ketika Yesus bangkit dia langsung ke surga atau dia diam dulu di bumi 40 hari? Siapa? Yesus. Yesus kan bangkit kan di bumi dulu kan? Di bumi dulu. Nah terus orang yang dia janjikan ini kemana sekarang? Siapa? Katanya kan hari ini engkau akan bersama-sama denganku di Firdaus. Tapi kita tahu Yesus itu tidak ke Firdaus dia bertemu dengan 12 muridnya gitu. Jadi orang yang dijanjikan ini kemana dia sekarang? Bangkitnya kan hari ketiga kan, Bang? Iya. Hari pertama kematian kan sudah bersama-sama dengan orang itu.
naik ke Berarti surga. masih nongkrong di bumi dong orang ini, belum di surga. Makanya gua Enggak, tanya, enggak, siapa orang Kristen yang sudah di surga? Percaya Yesus Tuhan. Gini abang, Gimana? salah bang, salah. Oke, gimana benernya? Maksudnya kan hari pertama kan kematian kan, hari kematian kan dikatakan hari ini juga kan. Iya, hari ini juga. Jadi saat itu saat pas kematiannya. Mm-mm. Apakah Yesus ke Firdaus hari pertama dia mati atau ke dunia orang mati? Sama-sama dengan Yesus dalam Firdaus gitu kan. Oh, berarti Yesus tidak ke dunia orang mati atau dia bolak-balik? Ya. Bagaimana? Ketika Yesus hari pertama mati, dia ke Firdaus atau ke dunia orang mati? Yang mana yang benar? Konteksnya tidak ditulis, tidak tertulis secara apa? Eksplisit ya. Oke, kalau tidak tertulis, jadi gimana nasib dari orang yang disalib ini dengan janji Yesus? Itulah kenapa gua bilang Mabrehani Nah, di Kristen baru ada janji, belum ada bukti. belum ada bukti bagaimana kan kata Yesus kan Janji demikian, caleg. tidak mungkin janji Yesus mau caleg. bohong. Kalau gitu mana buktinya orang yang dijanjikan ini sudah di Firdaus atau di surga? Rames, buka Mau mute-nya. bukti bagaimana? Anda mau bukti bagaimana? Mau saya foto gitu? Ya, bukan dari haninya, bukan dari kitab sucinya. Yesus berkata bahwa orang yang disalib ini sekarang ada bersamaku di surga gitu. Perkataan Yesus cukup kok, perkataan Yesus. Yesus sudah mengatakan bahwa hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kan? Ya, itu baru janji kan? Buktinya mana? Sesungguhnya hari ini engkau akan, bukan janji, langsung fatwa. Itu akan, itu ada kata akan. Iya, tapi ada penekanan fatwanya di situ, engkau akan bersama-sama dengan Firdaus. Iya, itu janji yang ditekankan. Buktinya mana? Apa? Itu baru janji yang ditekankan. Buktinya mana? Jadi kan ketika Yesus mengatakan begini, demikian ada potensi dia berbohong gitu. Kalau nggak ada, sama kayak begini. Ketika Yesus meminjam keledai, lalu kemudian dia bilang Tuhan akan mengembalikannya, itu kan sampai sekarang belum terjadi kan? Makanya bukti itu harus tertulis. Anda salah. Apa yang disalahnya? Tidak ditulis saja, tidak ditulis. Proses pengembaliannya mungkin tidak ditulis. Kenapa Anda langsung mengatakan tidak dikembalikan? Ya karena tidak tertulis dikembalikan. Sesimpel itu. Tapi kalau tidak tertulis lalu kita mesti mengatakan bahwa tidak dikembalikan. Emang Yesus kapan pernah berbohong? Yesus kapan pernah berbohong? Yesus kapan pernah berbohong? Itu Hani yang lu tanyakan. Udah baca Yohanes 1:49 sampai 51 di mana Yesus berjanji kepada Nathanael. Nathanael ini akan melihat anak manusia turun naik ke langit bersama malaikat-malaikat. Sampai 2025 itu belum terjadi. Bagaimana? Yohanes 1:49 sampai 51. Di sana Yesus berjanji kepada Nathanael bahwa Nathanael akan melihat anak manusia turun naik bersama malaikat-malaikat. Bisa bacakan ayatnya? Oke, ini gue bacakan ya. Di sana nggak ada Bible cetak, Hani. Di rumah nggak ada Bible atau lagi nggak di rumah? Ada, cuman coba gimana? Kita buka di Yohanes 1. Yohanes 1 dari 49 sampai 51. Dia bertanya pada Perah kawan-kawan, memang kapan Yesus pernah berbohong? Gitu katanya. Oke, fine. Jadi di sini katakan begini. Yohanes 1. Yohanes pasal 1. Iya, Yohanes pasal 1. Kalau lama nyarinya berarti Bible-nya jarang dibuka. Coba bisa baca di situ aja. Oke, kita bacakan. Kata Nathanael kepada Yesus maksudnya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yohanes 1:50, Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Janji Yesus kepada Nathanael. Sekarang 2025. Nathanael di mana? Yesus di mana?